Arif iku wis membuktikan manfaat dari layanan perawatan wajah, perawatan kulit itu dia mengalami. Jadi ada sebuah klinik kecantikan itu mengatakan bahwa kami memiliki tingkat keberhasilan 99%. Mereka yang datang ke sini pasti akan menjadi lebih baik, lebih cantik, lebih ganteng, lebih putih. Nah, masalahnya adalah Arif ini yang 1% tadi. Ini balik lagi ke Mas Arif. Mas, tadi kan ada yang awal tadi kita sudah, Mas Arif sudah bilang juga bahwa memang diakui memang mencari wartawan, terutama yang wartawan cetak itu, kita sesuaikan juga dengan statementnya Mas Hendro, itu memang agak sulit dan kita miris ya. Kita tahu kita bertiga ini semua adalah lulusan jurnalistik. Dengan turunnya minat ini sebenarnya terus terang saya juga miris sebenarnya. Dan sekarang kan Mas Arif tadi cerita sebenarnya ada kayak fenomena baru bahwa anak-anak zaman sekarang itu lebih suka kepada hal-hal yang instan, kemudian mereka suka yang ketika akun muncul itu langsung jadi viral, itu mereka suka. Ini kan sebenarnya adalah fenomena baru ya, platform baru, fenomena baru. Apakah yang ingin saya tanyakan, fenomena sebenarnya ini seperti ini nih mengancam media nggak, Mas? Kalau mengancam media secara keberadaan, utamanya yang terancam sudah media cetak. Media cetak sudah mulai terancam, satu persatu mulai pergi. Pergerakan ini justru malah merangsang media-media online untuk berkembang. Ini jadi teman-teman banyaknya munculnya akun-akun YouTube atau vlog atau konten-konten kreatif itu di sisi lain mematikan media cetak, tapi di sisi lain memaksa media-media online untuk terus berinovasi. Karena sekarang akhirnya media online pun yang awalnya hanya menjual seperti cetak, foto dan tulisan, sekarang mulai ikut-ikutan jualan video juga. Ada beberapa TV internet ya, Andro ya Mas Hen ya. Nah, ini Mas juga Hen. Sebetulnya menurut saya kulino Hanhen Mas Hen harus Mas Hen. Enggak, ini kita awal dewe kudu membiasakan diri untuk berbicara sopan sebenarnya. Ya kan? Aku enggak begitu percaya sopan karena kebetulan aku kan orang, sampean kan tahu bahwa saya wartawan cetak sejak awal. Jadi wartawan cetak itu sudah dilatih biasa makan makanan bintang sampai makan makanan binatang. Jadi itu harus nek ning bahasa Jawa luwih kasar. Saya mencoba tadi berpikir kalau di bahasa Jawa itu kudu iso mangan panganane ratu dan kudu iso mangan panganane ya. Itu. Jadi homofonnya sama. Homofonnya sama. Nah, makanya tadi tak Indonesiakan bahwa wartawan cetak generasi kita itu dididik harus bisa makan makanannya bintang dan makanannya binatang. Itu harus bisa di situ. Enggak ya? Oh, enggak. Jadi kebetulan ini ya wartawan yang dilatih matangkan di perkuliahan kantin seperti kata Hendro tadi itu tadi. Kantin bucip. Menurut saya justru pada posisi pergerakan apa namanya YouTube, vlog macam-macam, termasuk podcast macam begini. Ini kan juga salah satu caranya Mbak Kamelia mungkin mencari viral ya. Ya Allah. Hendro ya. Sopan nih. Alhamdulillah. Berarti kita berhasil. Jadi mungkin Kamelia ini Mbak Kamelia ini mencoba mencari konten-konten yang spektakuler. Mungkin termasuk kita harus memberi jasa dia untuk mengupgrade, mungkin apa jenis memviralkan konten kita ini, materi kita ini kan bisa begitu. Nah, ini justru merangsang media online untuk berkembang, lebih inovatif. Jadi menurut saya memang dunia kan dua sisi. Bisa jadi keberadaan itu akan mematikan media cetak, tapi justru merangsang perkembangan media online. Sekarang banyak media-media online yang nampilkan TV, materi TV atau video 20 detik atau video 30 detik itu sudah jadi materi di media online. Menurut saya itu. Jadi ya tetaplah dunia ini kan dua sisi. Satu mematikan, satu menghidupkan.
Tapi bukan begitu Pak Hendro. Bukan begitu Pak Hendro. Jangan diam aja Pak. Bapak saya undang sini untuk bicara. Jangan hanya diam. Tapi ya Rip ya, iki menarik. Kalau aku lihat gini, kalau zaman kita dulu itu cari berita itu cek uangnya ya. Sampai ya bener iku mau makan tadi bintang sama binat itu tadi. Ya, makan menunya bintang sampai menunya binatang. Ya itu kan sulit sekali dulu. Tapi saja itu nih bahasa Jawa lu mantep saja nih. Tidak boleh ya bahasa Jawa. Boleh. Ini podcast Arek Surabaya juga. Jadi boleh. Jadi apa namanya? Tak lihat wartawan sekarang tuh. Aku lali, terus terang lali. Soalnya aku baru iki ya terus terang ketekanan tamu. Iki aku menerjemahkannya wangel lagi. Ketekanan tamu sing ruwet kok. Enggak. Jadi aku nek iling-iling biyen kalau nyari berita itu kan setengah mati ya, ono sing cerita sampai dikejar-kejar asu. Gini Mbak. Ya Allah sopane. Mental minta. Kandhane kok awak dhewe iso sopan iso kurang ajar sesuai request lah. Mental meminta berita sebetulnya adalah mental kutukan dari wartawan dan wartawan. Sejak zaman dulu, mental minta berita. Cuman dulu ketika semisal saya sama Mas Hendro sama-sama wartawan, maka ketika saya minta beritanya, maka Mas Hendro membuka blog-blog. Waktu itu kan senjata wartawan zaman kita kan blog-not, pulpen, rompi, macam-macam ya. Iya. Kalau sekarang mulai dilengkapi dengan sabun pencuci muka, hand sanitizer, masker ya. Kalau dulu nggak ada lah. Sabun pencuci muka nggak ada. Jadi ketika dulu saya minta berita ke Mas Hendro, kita sama-sama wartawan di lapangan. Maka Mas Hendro itu membuka blog-not, saya membuka blog-not. Kemudian Mas Hendro ngomong tentang data-data yang diperoleh dari rilis biasanya. Itu kategorinya 5W1H. Maka Mas Hendro akan ngomong cerita, membacakan catatan blog-notnya tentang 5W1H dan hal-hal yang di dalam berita. Sementara saya yang mendengarkan menulis di blog-not saya. Itu dulu. Sekarang ketika wartawan ketika minta, Mas Hen, aku njaluk berita nih. Oke. Mas Hendro ngirimkan ketikan awal dari semisal dari mana medianya ini. Terus kemudian Hen dikirimkan ke saya. Saya pun tinggal mengganti kepala berita kepada ini. Ganti kode belakang, kodeku. Jadi kalau sekarang ini mencari berita di 10 media bisa jadi kita temukan hanya satu berita. Ya, betul. Termasuk sak tipu-tipune sama, sak kesalahan ketiknya sama, karena mereka memang nyaris tanpa edit. Tapi dulu, zamannya Mas Hendro, zaman sampean, kita dapat 10 koran, itu maka beritanya juga 10 berita, karena di berita saya ciri khasnya Arif muncul, di beritanya Mas Hendro, cirinya Mas Hendro muncul, cirinya si A muncul, bahwa beritanya Arif itu kodenya biasanya bahasanya begini, beritanya Mas Hendro biasanya ada ini, karena itu menjadi ciri khas kita dulu. Sekarang 10 wartawan muda dikumpulkan, tidak ada ciri khas. Betul. Tidak ada ciri khas. Ini juga salah satu yang membuat saya masih saya masih bertahan di pekerjaan ini, sementara Mas Hendro mulai naik tingkat di konsultan konten macam-macam. Sementara saya masih ada di batasan lingkaran ring 2 lah, dari jurnalistik awalnya wartawan kemudian redaktur kan ya, baru lingkaran kedua. Jadi menurut saya itu kalau mental meminta berita itu memang sejak dulu, tapi ada beberapa perbedaan yang justru malah kadang dulu ketika saya minta berita saya bisa lebih berkreatif. Saya minta berita Mas Hendro, awalnya Mas Hendro yang dapat rilis semisal apa, kemudian saya melengkapi di TKP. Jadi seakan-akan ketika besok muncul di koran, seakan-akan saya yang lebih maju daripada Mas Hendro. Mas Hendro yang minta berita ke saya, padahal sehari sebelumnya saya yang minta ke Mas Hendro. Tapi karena saya punya kreativitas, punya cara yang lebih dalam untuk menggali berita, bisa jadi besok hasilnya berita saya bisa lebih bagus daripada Mas Hendro. Tapi kalau sekarang nuansa ini tidak ada. 10 media ya satu berita, bukan 10 media 10 berita, bukan. 10 media satu berita.
Angle-nya persis. Celakanya malah ada beberapa media yang sedang saya edukasi di KJJT itu nyaris ya 5 media dalam satu grup, mereka bergerak bersama 5 orang ngalor ngidul ngetan ngulon, bergerak ke 8 penjuru mata angin bersama 5, beritanya dari 5 media sama persis. Itu yang sedang tak edukasi di komunitas itu. Oke, saiki sing terkait mental mencari berita. Lah, iki aku separuh curhat ya, karena sebelum saya sekarang di posisi ini kan saya lama di Humas. Posisi mana itu? Ya, posisi inilah yang sekarang ini, di kantor yang sekarang ini. Saya cukup lama di Humas. Sekitar 20 tahun saya di Humas itu. Kemudian 2017 baru geser ke tempat lain, dan sekarang berubah total, nggak ada bau-bau komunikasi sama sekali. Nah, ketika di Humas itu, aku sering berhadapan atau dihadapkan dengan mental-mental mencari berita yang berbeda dengan apa sing tak dapatkan waktu kita dulu kuliah. Jadi kita waktu dulu kuliah kan, wah kode etik itu mencari berita itu seperti ini, kamu harus, itu nggak ada sama sekali. Anak-anak yang sekarang itu ya. Bahkan mungkin ada wartawan yang sama-sama senior juga akhirnya mentalnya juga ikut-ikutan seperti itu. Jadi terus terang dari sisi kami, Humas itu kadang-kadang ya gregetannya seperti itu. Oh, Humas dong. Dari sisi kami Humas. Kami itu Humas. Jadi ketika kami melempar rilis ya, Mbak ada berita ini, oke, iki rilis yang keluar ya persis seperti yang Mas Arif tadi bilang. Tidak ada satupun angle yang membuat kita merasa, wah bagus sih, mamane nek kene YouTube ya apa ya. Trafficku iso mundak iki nek beritane kok ngene, headline kok ngene, lite kok ngene gitu. Tapi itu enggak kami temukan. Jadi kadang-kadang sebagai Humas itu kadang-kadang begitu ono wartawan iki ya mani. Sopo iku? Iku. Aduh, ya jadi jadinya Humas itu jadi aduh, padahal harusnya nek kita bicara teori, Humas sama jurnalis itu kan harusnya memang sejalan ya. Mereka jurnalis cari berita, Humas menyampaikan berita ini tolong di-create supaya jadi berita yang bisa ya cantik lah bagaimana gitu. Tapi ternyata ya benar katanya Mas Ari tadi, angle-nya itu nyaris sama, Mas. Bahkan pernah ada kejadian satu wartawan media online, aku nggak usah nyebut medianya ya. Itu rilis yang kita sebar itu persis. Ya itu yang tayang. Aduh. Ya. Persis plek loh. Iki piye sih gitu loh. Bagaimana sih sebenarnya apa ya edukasi atau apa ya yang mereka dapat itu, atau mereka mungkin bukan punya background jurnalis terus ujug-ujug kepengen jadi wartawan gitu. Gimana itu Mas Hendro? Yang pertama ini kan diskusi santai ya. Ini diskusi santai. Yang pertama saya sebetulnya punya kritik sih untuk praktisi Humas juga terkait pembuatan rilis gitu ya. Rata-rata kan yang diserahkan itu kan rilis dalam bentuk kan materi jadi. Materi yang diserahkan sudah dalam kondisi siap publish, karena memang ini hubungannya dengan kepentingan dari korporat itu sendiri, angle-nya ditentukan dan lain-lain. Saya melihat ada satu perusahaan yang beberapa kali membuat rilis yang menurut saya ini sangat bagus digunakan sebagai acuan. Jadi dia tidak pernah membuat rilis itu jadi press clear, itu tidak pernah. Dia hanya membuat item-item bahwa highlight-nya itu di sini, poin-poinnya di sini. Sehingga akhirnya wartawan itu akhirnya menentukan sendiri dia mau menulis dengan angle yang mana. Saya pikir itu tradisi yang mungkin bisa dibangun oleh kawan-kawan Humas itu sendiri. Yang kedua, ada tren yang berubah antara media cetak dengan era media cetak dengan era media online. Kalau media cetak yang dilakukan Pak Arif sekarang ini saya pikir menarik. Yang dia lakukan adalah karena ini media saya ini terbit besok pagi, dan ketika ada kesalahan itu akan direvisi besoknya lagi. Ini akhirnya memunculkan tradisi kehati-hatian atau istilahnya disiplin verifikasi. Nah ini menurut saya sebetulnya suatu hal yang menarik yang bisa ditumbuhkan. Nah kecelakaan itu terjadi di era media online. Satu orang ditarget sekian berita, satu hari media ini harus memunculkan sekian berita, sehingga untuk melakukan editing terhadap siaran pers kadang jadi ini nggak perlulah, udah nggak perlu diedit lagi, toh maunya memang seperti itu gitu. Tapi sebetulnya ini sebuah kesalahan, karena search engine dalam hal ini Google misalnya, ketika dia melihat bahwa sebuah artikel di berita media A dan media B sama,
maka dia langsung akan secara otomatis melabeli siaran pers. Nah, ketika yang muncul ini adalah siaran pers misalnya, nah ini di halaman itu biasanya iklan-iklan programatik seperti Google AdSense, MGID dan lain-lain itu dengan sendirinya akan kehilangan value. Nah, jadi kalau media online tidak berhati-hati terkait originalitas konten, itu dampaknya sebetulnya mereka sendiri yang rugi. Nah, sayangnya hal-hal seperti ini di perkuliahan itu tidak terlalu sering dimunculkan. Karena begini, tradisinya memang bukan tradisi menulis kreatif gitu loh. Ya. Jadi seandainya yang dilakukan itu adalah tradisi menulis kreatif, maka sejak awal ketika dia menulis, dia akan berpikir begini, saya akan menulis sesuatu yang original, saya akan menulis sesuatu yang berbeda dari wartawan yang lain, dan seterusnya. Ini yang akhirnya tenggelam. Karena kultur menulis kreatif itu memang nggak muncul. Sekali lagi saya tekankan pada mereka, oke lah, konten itu memang adalah raja gitu ya. Tapi kalau Anda tahu, konten kreatif itu adalah rajanya raja. Nah, ini yang sering tidak muncul. Emannya di situ. Emannya di situ ya. Iya. Ya, sekalian tadi Mas Hendro ini juga protes gitu. Humas tuh kalau nyajikan materi itu terlalu mateng ngono ya Mas ya. Jadi terus ibaratnya nek basa Jawane terus aku iki kudu piye dengan materi seperti ini kan berarti kan tinggal tayang tok gitu ya. Berarti selama ini Humas itu terlalu memanjakan wartawan atau bagaimana? Nah, sebetulnya ada kecenderungan itu kan begini ya. Perusahaan-perusahaan ketika dia merekrut Humas, membentuk tim kehumasan, maka dia kadang-kadang kan rekrut orang yang memiliki basic jurnalistik. Nah, yang terjadi akhirnya, betul. Ya kan? Yang terjadi kacau. Wartawan dengan segenap idealisme, originalitas dan lain-lain, itu harusnya menjadi bekal buat dia masuk ke dalam untuk do something. Tapi yang terjadi adalah ketika dia masuk ke dalam, dia menjadi bagian dari sistem yang sudah terbentuk. Nah, ini akhirnya juga percuma, strateginya itu percuma. Bisa jadi. Ini kok jadinya aku yang diwawancarai gitu tadi. Iya dong, gimana sih? Ayo Mas Arif, piye? Nah, bisa jadi karena ini perusahaan merekrut humas dari kalangan jurnalistik karena bayangan dia itu kan mantan wartawan, jadi enak komunikasi nih wartawan. Jadi akhirnya itu yang jadi pertimbangan. Jadi itu yang menjadi pertimbangan. Saya punya catatan beberapa mantan pekerja profesi teman saya jadi humas beberapa, mulai dari perguruan tinggi, pengembang, mall, macam-macam lah. Hanya karena mereka itulah mantan wartawan, jadi punya banyak wartawan, bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan wartawan. Padahal aku sepakat sama Mas Hendro bahwa harusnya humas itu bisa menciptakan sisi konten kreatif dari perusahaan dia bekerja. Ya kalau rilis sebuah pekerjaan mungkin bolehlah dilakukan, tapi ada muatan-muatan tertentu termasuk mencari konten kreatif yang rajanya raja itu tadi. Mungkin itu juga salah satu tugas humas lah mungkin harusnya, tidak hanya sekedar menulis berita. Dan sekarang polisi pun juga, humasnya kepolisian itu sudah mendapat pelatihan menulis, dan saya sempat jadi tentor di Polrestabes Surabaya untuk itu. Jadi sebetulnya aku juga merasa berdosa ya Ndro ya berarti ya. Tapi waktu itu kan aku jadi narasumber dan dapat piagam yang tidak lekang oleh zaman lah. Aku minta piagam waktu itu. Nah, ketika ditanya honornya berapa, aku piagam ya Mas. Karena tidak banyak orang wartawan tanda tangan dapat piagam penghargaan dari AKBP. Oh, AKBP Ndro. Setingkat Kapolres yang tanda tangan di sertifikat. Nah, itu menurut aku. Jadi pergerakan ya memang menurut aku malah humas dan jurnalistik itu rukunnya hanya di bangku kuliah. Harusnya secara ideal ketika di lapangan mereka harus bersilang pendapat dan berdebat. Sing aku tertarik dengan si Mas Hendro tadi bilang, mungkin nanti kita akan bikin segmen podcast tentang performansi jurnalis. Jadi nanti narasumbernya cukup Mas Arif aja, bagaimana melatih performan atau penampilan wartawan itu di depan. Aku pengen merubah performan. Nah, tadi itu kan aku ngomong bahwa wartawan itu harus bisa makan makanannya bintang dan makanannya binatang. Aku kebagian yang belakang itu, yang
Yang depan ini. Enggak, soalnya tadi Mas Hendro kan mintai kan, coba nanti Mas Arif nanti yang paling ngerti nih masalah penampilan. Pakai skincare apa gitu. Nah, masalahnya adalah saya sejak 21 tahun lalu, 21 tahun lalu, saya itu ngepostnya di kriminal. Ngepostnya di kriminal. Jadi aku ada cerita bahwa temanku dulu ada yang lama ngepost di politik, di pemerintahan. Dan sekarang jadi anggota dewan. Kemudian ada teman saya lagi yang ngepost di pemerintahan, pernah jadi Bawaslu. Ya, ada temanku lagi yang di memorandum, liputan utamanya dulu bertahun-tahun dia ada di halaman misteri. Sekarang jadi paranormal. Jadi apa? Oh, tak pikir paranormal. Benar. Pikir Paranormal. Dia punya gelar ya, kalau tidak salah apalah, Kiai Mojo atau apalah. Jadi punya gelar seperti paranormal yang lain. Sementara saya 21 tahun ngepost di kriminal dan alhamdulillah saya tidak katut. Cuman itu ya tidak bisa merubah casing saya seperti yang diharapkan Hendro Performance, karena dulu ketika kita kuliah, ketika kita pengen jadi pembawa acara, ojo kowe sitikosa. Kowe ganteng golek jurusan liya peragawan, golek sing ganteng, kursus apa? Senam kursusnya nonsing. 2 bulan, 3 bulan sudah jadi penyiar. Betul. Nah, apa sekolah stikosa? Terus Gopo sekolah stikosa nek kowe pengen jadi penyiar. Ya penyiar kan termasuk kamera kowe, makanya saya enggak mau jadi penyiar. Karena memang tidak ada face di kamera saya, enggak ada. Ajur podcastku ajur tenang ajur. Jadi itu kameramu lu gak on niku. Mati kameramu. Kamerane sapa? Kamera sapa? Hendro iki lho mic iki lho mati. Nek arep guyu coba. Kayak ngono terus, Dek. Enggak ojo dimuat nek iku. Iki podcast bebas. Iki wis bebas. Aku kok karek ngedit-ngedit tok. Terus lha iku lho diedit, Ndro. Elek-elek diedit.